Bipolar dan depresi bisakah disembuhkan? Ya, this is sesuatu pertanyaan yang cukup menarik juga. Dan kalau bicara tentang balik lagi hasil di lapangan, ya cek secara empiris. Kalau misalkan saya ngomong, saya biasanya perlu ada buktinya dan perlu ada konfirmasinya. Kalau nggak ada bukti dan konfirmasi, saya nggak berani buat nyampaikan gitu ya. Nah jadi case salah satunya adalah terkait dengan Pak Hendra. Ya kalau Anda lihat yang baju kuning di video saya tuh ada. Dia dibilang bipolar, dibilang depresi, dibilang anxiety, dan banyak macam-macam ya dari penilaian mereka yang ada di luar sana. Dia udah pergi kemana-mana basically. Dan ketika ada penilaian itu, ya dia ketemu sama saya waktu itu di satu pertemuan session sekitar mungkin 6 bulan lalu udah lewat gitu lah ya. Saya bantuin, saya beresin. Habis itu sampai sekarang kemarin ditanyain sama admin saya, dia tetap baik-baik aja. Jadi just one session waktu itu improve a lot buat dia gitu. Dan ini nggak selalu ya semuanya apakah yang bipolar pasti akan gitu. Saya juga nggak tahu karena ya tapi buat case-nya Pak Hendra ini oke banget, improve-nya luar biasa gitu. Jadi bisa dikonfirmasi yang ini. Terus yang berikutnya case yang bisa dikonfirmasi. Konfirmasi itu bipolarnya dari Kak Dinda. Ya Dinda ini juga dia sempet kayak wah apa gue mendingan gak usah hidup aja gitu, nyusahin orang tua doang, ngabisin satu Alphard buat berobat gitu dia bilang. Sedih ya, terus gak keluar rumah segala macam, ngurung diri di rumah. Apalagi kalau misalkan lagi dari stage-nya dia gitu ya, lagi pas lagi senang-senang, tapi kalau lagi sedih tuh bisa waduh kata dia uring-uringan banget. Nah diberesin, itu pun clear juga, dia happy banget. Waktu itu kita lagi ngadain bipolar weekend ya. Jadi buat semua yang punya case bipolar, karena saya habis nonton film Kukira Kau Rumah yang Umay Sahab bikin ya, waktu itu yang main Prilly Latuconsina. Saya cukup berkesan sama film itu ya. Jadi habis itu saya bikin ya bagi kalian yang punya problem terkait dengan bipolar, silakan bisa dapat special diskon yang sangat murah sekali ketika Anda bisa nunjukin surat dari dokternya. Nah waktu itu ada suratnya ya, dia tunjukin, abis itu ya oke, kamu boleh ikut. Dan waktu itu saya bantu, dia bilang satu pertemuan improve a lot, and dia bisa aktivitas lagi. Sekarang dia udah jalan-jalan lagi, udah aduh kalau mau nyari dia sekarang lebih susah ya karena benar-benar aktif banget gitu. Dan ya waktu itu setelah 3 bulan berikutnya kita adakan wawancara bareng lagi, ngobrol lagi gimana hidupmu selama 3 bulan kemarin. Sama sekali dia bilang gak ada trigger-trigger yang dulu men-trigger dia lagi. Jadi ketika ditangani dengan benar, dengan cara yang tepat, bagaimana kalau ada realita lain dari semua yang diyakini di luar sana. Balik lagi empirisme, kita bicara bukan soal teori. Kalau teori ada banyak sekali, tapi kalau misalkan kita bicara tentang bukti, ya itu sesuatu yang tidak bisa disangkal gitu. Masa kita mau tutup mata ngelihat itu semua ya. Kalau misalkan dengar mungkin wah ini bohong nih, tukang tipu nih, nggak mungkin secepat itu. Well actually kenyataannya di depan mata ya seperti itu. Rekaman sessionnya ada, hasil wawancara setelahnya juga ada gitu ya. Nah jadi case-case kayak gini sangat menarik. Ada juga case yang dibilang bipolar BPD yang lumayan parah, itu case-nya Kak Fannya, itu juga ada videonya juga Anda bisa lihat gitu ya. Dan itu dia bilang parah banget, sehari-hari itu sangat parah sekali. Udah selesai habis itu aku wawancara lagi juga. Dan kemarin aku tanyain gimana Kak Fanya. Oh kadang aku ada trigger tertentu yang masih bikin aku jadi kayak masuk fase yang gak enak, dia bilang. Tapi it's a lot better kata dia. Tapi kan kita cuma ketemu 1 kali waktu itu. Jadi 2 kali deh. 1 kali ketemu dia udah beres. Terus yang kedua tuh ada bahas tema lain yang kebetulan masih melipir. Jadi aku bantu di 2 kali pertemuan. Tapi di pertemuan pertama aja dibilang improve-nya itu gila-gilaan. Jadi teman-teman bisa lihat videonya juga ya, aku udah sertakan. Jadi balik lagi, saya nih ngomong bukan cuma sekedar ya kayak ngomong gitu aja, tapi ya karena memang case yang saya handle, kasus-kasus yang saya jalanin gitu loh. Nah jadi masih banyak lagi kasus lain yang bisa saya ngomongin. Basically ada ribuan kasus yang saya tanganin dan yang selesaikan. Ya kalau soal nanganin kasus, semua orang bisa nanganin kasus, tapi menyelesaikan kasus itu nggak semua orang bisa. Dan menyelesaikan kasus dalam pertemuan pertama itu lebih susahnya luar biasa dahsyat. Yang bertahan setelah dalam pertemuan pertama sampai 1-2 tahun ke depan masih baik-baik saja, kiamat, nyarinya susah banget ya. Tapi dari apa yang di-sharingkan sama mereka semua itu benar-benar life changing. Contoh lagi Kak Gendis ya kemarin, saya nggak tahu udah saya upload belum, nanti saya upload ya kalau misalkan belum.
Kak Dinda juga justru saya belum upload karena belum sempat ngedit ya. Kak Gendis ya, dia Anda bisa lihat di YouTube-nya saya. Ya, dia sharing waktu itu dia memang lagi dalam keadaan yang sempat depressed juga. Ya, terus dia banyak banget udah pergi kemana-mana, beres kesana sini tuh nggak kelar-kelar. Dia bilang cuman just coping, ngebantu doang, tapi nggak ada yang bener-bener ngilangin. Nah, ketika ketemu itu bener-bener done, bener-bener selesai gitu ya. Jadi kayak dalam satu kali ketemu aja, sampai setahun kemudian pas lagi launch di WTRTO waktu itu di Epicentrum, saya wawancara ulang, dia ngomong di depan panggung di tengah semua wartawan, dia ceritain life's free, everything is fine and fun. Jadi seneng, gembira, asik gitu buat dia. Nah, jadi dari situ kemarin saya masih nanya lagi, Kak Gendis gimana? I'm just curious, apakah kamu masih ada kena trigger lagi? Dia bilang, no, it's completely gone, kata dia. Jadi kayak I'm very happy, ya, and thank you, kata dia. Ya, jadi berubah itu bisa gak permanen? Bisa. Kenapa saya berani ngomong ini dengan sangat yakin perubahan mental bisa permanen? Kalau orang bilang gak bisa, dia benar. Karena memang dia yang gak bisa. Tapi kalau misalkan Anda punya caranya, Anda tahu langkah-langkahnya systematically gimana lakukannya, mungkin ada realita yang berbeda. Mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang di luar sana. Yang kebetulan karena belajarnya banyak banget, jadi saya bisa ngelihat dari sudut pandang yang lain. Dan secara sistematis ini bisa saya ajarkan juga kepada banyak teman-teman saya. Dan mereka juga bisa lakukan juga hal yang sama. Nah, jadi kalau Anda pengen benar-benar clear beban emosi Anda perlu ngerti. Jadi kadang banyak orang yang langsung, wah gak mungkin lah bipolar bisa diselesaikan. Gak ada sejarahnya. Emang gak ada sejarahnya dari dulu juga. Gak mungkin depresi bisa dipulihkan dalam waktu 1 kali ketemu. Memang gak ada sejarahnya. Betul banget, emang kita yang pertama kali nyiptain sejarah itu. Dan ini sesuatu yang empiris, yang di depan mata, yang Anda bisa lihat bukti langsung. Jadi bukan sesuatu yang gak jelas, ngawang-ngawang gitu. Ya memang kalau dibilang, oh mana suratnya apa segala macam. Nah kebetulan juga ada yang punya suratnya gitu. Yang udah bolak-balik kemana-mana kan banyak gitu ya. Jadi ya udahlah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Kalau emang bagus, ya memang bagus aja. Anda akan ngerti orang yang memang ahli, ngerti cara ngomongin, cara ngejelasin, mana memang benar-benar bagus, mana yang memang benar-benar pakar, mana yang benar-benar paham, sama yang tukang tipu. Nah, jadi kadang-kadang orang punya trust issue sampai semua orang dibilang tukang tipu sama dia. Oh, ini tukang tipu, ini tukang bohong, ini begini, mentang-mentang begitu lebih bagus aja langsung, wah ini terlalu too good to be true, ini nggak bener, ini pasti bohong, ini penipu. Ya bisa, emang banyak sih tukang tipu di luar sana. Gitu ya, tapi ya mau ngapain saya nipu sih, video udah banyak banget tuh kan, aduh saya udah kasih. Orang yang ngomong juga bukan cuma orang sembarangan, orang yang gak bisa dibayar tuh banyak banget gitu loh. Banyak dari mereka yang kayak very respected di bidangnya mereka masing-masing. Banyak yang business owners yang gak bisa dibeli dengan uang. Lu mau endorse mereka gak bisa di endorse bro ya, tapi mereka memang, kenapa mereka mau sharing? Karena mereka ngerasain liberationnya. Mereka gak ngendalin lagi emosinya, tapi benar-benar kelepas dari dalam diri mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Sorry kalau penjelasan saya panjang, because it's something yang aku suka nomor 1. Terus juga ini tema yang memang banyak banget heavily requested di luar sana. Dan banyak banget yang mereka masih pakai pemahaman lama bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, tidak mungkin akan bisa. Nah, dan kalau mereka sendiri gak yakin bisa, mau ngapain? Ya kan, ya Anda kalau mau coba pengharapan ya sama yang bilang ya ini ada second opinion, bisa loh buat dicoba. Kita juga gak pernah tahu. Toh dibantuin sama saya juga, apakah sama Coach Reo pasti akan selesai? Saya juga bukan Tuhan juga. Bisa ada yang saya selesaikan, mungkin juga ada yang gak bisa, ya kan. Tapi ya siapa yang tahu kalau belum pernah dicoba. Siapa tahu bisa ngebantu Anda toh. Atau misalkan ada orang teman-teman yang mungkin kena seperti itu. Yang penting asal dia mau mencoba, mau open, mau try. Ya siapa tahu bisa berubah. Terima kasih ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Semoga bisa membantu untuk dapat gambaran terkait dengan bipolar dan depresi. Ya kita buang-buangin aja bebannya. Kalau memang itu karena beban emosi, dia akan bisa diselesaikan. Tapi kalau memang karena struktur fisik yang bermasalah, ya mungkin itu gak bisa diselesaikan secara emosi. Tapi kalau memang sumbernya dari beban emosi, trauma masa lalu, ataupun lain-lainnya, itu bisa diselesaikan. Saya yakin banget. Oke ya, thank you semuanya. See you again. Bye-bye.